Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam kasih, sukacita dan berkat Tuhan. Dalam Injil Markus pasal 10 ayat 28-31 tertulis, "Berkatalah Petrus kepada Yesus, 'Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau.' Jawab Yesus, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ayat ini kita terima dengan mentah-mentah, secara literal, secara harafiah, maka akan ada banyak orang yang salah paham dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini. Akan ada banyak orang yang berusaha untuk menjual rumahnya karena meninggalkan satu rumah dan mengikut Tuhan Yesus akan membuatnya mendapatkan 100 kali lipat rumah. Tidak jarang ada yang mengajarkan hal yang demikian, sehingga memotivasi orang untuk mengikut Tuhan Yesus dengan motivasi keuntungan. Padahal mengikut Tuhan Yesus, motivasi kita hendaknya adalah motivasi yang benar, yaitu motivasi cinta kasih kepada Tuhan, sebab Dia adalah sumber segala-galanya bagi kita. Apa yang hendak dinyatakan Tuhan Yesus di sini? Pada intinya adalah bahwa setiap kita yang mengikuti Dia tidak perlu khawatir tentang apapun juga, karena Tuhan sanggup untuk memelihara hidup saudara dan saya. Dia sanggup menyediakan semua yang kita perlukan. Dia sanggup untuk memenuhi setiap kebutuhan kita. Jangan khawatir dengan tempat tinggal. Jangan khawatir dengan kekurangan sahabat. Jangan khawatir dengan berbagai hal yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Jangan khawatir dengan hal-hal yang membuat kita terhalang untuk mengikuti Tuhan Yesus. Itulah sebenarnya inti yang hendaknya kita mengerti, bahwa mengikut Tuhan Yesus, kita percaya segala sesuatu akan Tuhan cukupkan dan sediakan. Bahkan Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Tapi fokus kita bukanlah apa yang akan kita dapatkan secara materi. Fokus kita adalah pribadi Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam ayat ini Tuhan Yesus juga menyatakan satu janji bahwa setiap yang mengikut Dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Saudara dan saya yang mengikuti Kristus, yang percaya kepadanya, yang beriman kepada Tuhan Yesus, akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup di dunia ini hanya sementara, hanya berkisar maksimal 70 atau 80. Mungkin ada yang bisa 90 tahun, ada yang beberapa mencapai 100 tahun. Tapi kehidupan di dunia yang kita jalani sekarang ini akan berakhir. Setiap orang yang hidup saat ini akan mencapai akhir. Tapi setiap kita yang percaya kepadanya akan mendapatkan anugerah hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Jangan kecewa mengikuti Tuhan Yesus. Jangan pernah berduka, bersedih atau menyesal karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Mari bersukacita karena Tuhan selalu menyediakan dan bahkan memberikan kepada saudara dan saya kehidupan kekal yang penuh dengan sukacita di dalam kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami untuk tidak menyesal, tidak merasa kecewa, karena sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan. Tolong kami untuk mengerti dan bersyukur bahwa Engkau adalah pribadi yang paling berharga. Dan itu sebabnya hendaknya kami bersyukur, bersukacita, berbahagia karena kami memiliki Tuhan dalam hidup kami. Di dalam-Mu Tuhan, kami dipuaskan, kami dicukupkan, dan Tuhan memberikan kami hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kuatkan kami selalu untuk hidup dalam kebenaran-Mu, dan kuat serta setia di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.